Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya yang terjadi di dalam tubuh kita pas minum lebih dari satu macam obat? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia interaksi obat dan gimana cara gampangnya buat mastiin kita semua tetap aman. Nah, kalau Anda atau mungkin orang tua di rumah rutin minum beberapa obat sekaligus buat darah tinggi, kolesterol, atau bahkan cuma obat pereda nyeri, pembahasan kali ini penting banget. Soalnya di balik kombinasi obat yang kelihatannya biasa aja, bisa jadi ada interaksi yang kita nggak sadarin loh. Jadi, interaksi obat itu apa sih? Gampangnya gini deh, ini tuh kondisi pas satu obat atau makanan mengubah cara kerja obat lain di tubuh kita. Beberapa interaksi emang sengaja direncanain sama dokter biar hasilnya lebih oke. Tapi banyak juga yang nggak terduga dan bisa bahaya, mulai dari bikin obat jadi nggak mempan sampai memicu efek samping yang serius. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam. Memahami risikonya itu langkah pertama buat melindungi diri kita. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin lo ya, tapi supaya kita jadi pasien yang lebih cerdas dan proaktif soal kesehatan kita sendiri. Poin kuncinya ini nih, gak semua interaksi itu bahaya, anggap aja ada level-levelnya, gitu, kayak sistem peringatan dini. Dengan ngerti tingkatan ini, kita jadi tahu mana yang harus diwaspadai banget dan mana yang ya cukup dipantau aja. Sekarang kita coba pecahin istilah-istilah yang biasa dipakai para ahli buat misahin interaksi ini. Setelah bagian ini, saya jamin Anda bakal lebih pede buat baca hasil pengecekannya nanti. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan pas. Biar gampang, bayangin aja kayak lampu lalu lintas. Level Mayer itu lampu merah. Bahaya, berisiko tinggi, pokoknya harus dihindari. Moderat itu lampu kuning. Hati-hati, mungkin dokter perlu atur ulang dosis atau mantau lebih dekat. Terus yang minor itu lampu hijau. Risikonya kecil, tapi ya kita tetap harus waspada. Terus gimana dong cara kita ngeceknya? Kabar baiknya, zaman sekarang teknologi udah canggih banget. Ada beberapa alat online gratis yang bisa diandelin buat ngebantu kita. Yuk kita lihat beberapa yang paling top. Ini dia 3 jagoan kita, Medscape, Drugs.com, dan RxList. Masing-masing punya kelebihan sendiri, dan biar seru kita bakal langsung coba pakai studi kasus. Caranya tuh gampang banget dan hampir sama di semua situs. Tinggal buka webnya, cari fitur yang namanya Drug Interaction Checker, terus masukin deh semua nama obat yang lagi Anda minum. Sesimpel itu buat mulai. Nah, ini nih bagian yang paling seru. Teorinya udah cukup, sekarang waktunya praktek. Kita bakal pakai contoh resep yang umum banget buat lihat gimana ketiga alat ini bekerja dan apa aja beda hasilnya. Ini dia daftar obatnya. Simvastatin buat kolesterol, amlodipin sama kaptopril buat tekanan darah tinggi, dan asam efenamat buat pereda nyeri. Kombinasi yang lumayan sering ditemui kan? Oke, sekarang kita masukin semua ini ke sistem. Kita mulai dari Medscape. Alat ini tuh populer banget di kalangan dokter dan tenaga medis, soalnya informasinya sangat klinis dan to the point. Dan hasilnya, Medscape menemukan ada 3 potensi interaksi dari 4 obat yang kita masukin tadi. Medscape ini langsung ke intinya. Dia bilang ada 2 interaksi serius yang artinya kita perlu cari obat alternatif. Satu lagi butuh pemantauan ketat. Penting buat dicatat, fokus Medscape ini murni cuma interaksi antar obat aja ya. Oke, sekarang kita pindah ke alat kedua, Drugs.com. Yang ini lebih ramah buat kita sebagai pasien. Dan siap-siap ya, karena hasilnya lumayan bikin kaget. Wow, Drugs.com nemuin 7 potensi interaksi, lebih dari 2 kali lipat temuan Medscape. Kok bisa beda jauh banget ya? Nah, ini dia jawabannya. Drugs.com itu jauh lebih komprehensif. Dia nunjukin semua level dari major sampai minor. Penjelasannya juga dipisah, ada buat pasien, ada buat dokter. Tapi yang paling penting, dan ini yang bikin angkanya jadi 7, adalah karena Drugs.com juga ngecek interaksi obat dengan makanan. Terakhir, kita intip RxList. Alat ini pendekatannya mirip-mirip sama Medscape. Coba kita lihat hasilnya. Ternyata, RxList cuma nemuin 2 potensi interaksi, paling sedikit di antara yang lain. Ini ngebuktiin betapa pentingnya kita ngerti fokus dari tiap alat yang kita pakai. Slide ini ngerangkum perbedaannya dengan sempurna. Jadi mana yang benar? Jawabannya, semuanya benar, cuma fokusnya aja yang beda. Drugs.com itu lebih lengkap buat kita sebagai pasien karena ngebahas juga soal makanan. Sementara Medscape dan RxList itu fokusnya lebih tajam ke sisi klinis, jadi pas banget buat para dokter. Oke, setelah kita lihat semua ini, kita sampai di bagian paling krusial. Jadi, informasi ini semua mau kita apain? Anggap aja alat-alat online ini kayak peta. Peta bisa nunjukin di mana ada jalan rusak atau potensi bahaya, tapi peta itu bukan tujuan akhir perjalanan kita.
Informasi ini adalah bekal buat kita memulai obrolan yang cerdas sama dokter atau apoteker, bukan buat kita diagnosis diri sendiri. Kutipan ini benar-benar jadi intinya. Nggak ada yang bisa gantiin diskusi langsung sama dokter yang tahu persis riwayat kesehatan kita dari A sampai Z. Cuma merekalah yang bisa menafsirkan semua data ini dengan benar sesuai sama kondisi unik kita masing-masing. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita dengan pertanyaan ini. Dengan bekal pengetahuan baru ini, Anda bukan lagi sekedar pasien, tapi udah jadi mitra aktif buat dokter Anda. Kira-kira, pertanyaan cerdas apa yang bakal Anda ajukan pas konsultasi berikutnya biar pengobatan Anda makin aman dan efektif? Terima kasih sudah menyimak.